Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Audit Kinerja Lembaga Pendidikan yang disusun oleh Ayunus Solihah, Chelsea Trisna Angesti, dan Gadis Ubaidatul Ilmi. Langsung saja kita mulai. Identifikasi standar kinerja lembaga pendidikan. Identifikasi standar kinerja lembaga pendidikan. Kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuannya secara sepintas. Kinerja dapat diartikan sebagai perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Pengertian kinerja lembaga pendidikan adalah fungsi hasil-hasil pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam lembaga pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Dalam pengertian ini ada 4 unsur yang terdapat dalam kinerja tersebut. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi pegawai seperti motivasi, kecakapan, dan lain-lain. Yang ketiga, pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana organisasi memerlukan penyesuaian atau aktivitas perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja merupakan keharusan. Apabila kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Sasaran audit kinerja, audit keuangan, dan audit tujuan khusus. Baik, saya akan membahas tentang sasaran audit. Sasaran auditor yaitu menguji rencana dan sasaran entitas untuk menentukan apakah kebijakan pendidikan yang diambil tidak keliru dan apakah sumber daya telah digunakan secara maksimal. Untuk mendapatkan sasaran ini, auditor harus menyimpan peraturan dasar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau suatu lembaga, serta membiasakan diri dengan peraturan pokok yang dijalankan. Auditor juga harus menentukan sasaran formal yang ditetapkan. Sasaran ini harus jelas, realistis, logis, dan memberikan gambaran dasar mengenai suatu organisasi. Selanjutnya yaitu audit keuangan. Audit keuangan atau audit finansial merupakan audit yang mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas suatu perusahaan. Sasarannya adalah yang pertama, menilai efektivitas satuan kerja yang mengurus keuangan perusahaan dengan nama atau nomenklatur apapun satuan kerja itu dikenal. Kemudian yang kedua, mencari fakta dan informasi tentang efisiensi kerja internal satuan yang mengukur keuangan suatu perusahaan. Nama saya Gadis Ubaidatul Ilmi, NIM D93219076. Selanjutnya saya akan menjelaskan audit dengan tujuan tertentu. Secara definisi, pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan. Sesuai dengan definisinya, jenis audit dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian, termasuk dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya adalah audit ketaatan, audit fraud, dan audit investigatif. Proses dan sasaran audit kinerja lembaga pendidikan. Materi terakhir yaitu proses dan sasaran audit kinerja lembaga pendidikan. Secara umum, proses kinerja memiliki sistematika. 1. Struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit adalah sama. Hal yang membedakan adalah spesifik teks pada tahap tiap audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit. Secara umum, struktur audit kinerja terdiri atas tahap-tahap audit, elemen masing-masing tahap audit, tujuan umum masing-masing elemen, dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Yang kedua, tahapan audit kinerja.
Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan, tahap pelaporan, dan tahap penindaklanjutan. Yang terakhir, kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur audit kinerja. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.